Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Hanif Alaudin dari kelompok 5 pengembangan kurikulum. Kali ini saya akan membacakan materi yang ke-1, yaitu pengertian kurikulum subjek akademis dan kurikulum subjek teknologis. Ya, dari pengertian kurikulum subjek akademis. Kurikulum subjek akademis tidak berarti hanya menekankan pada materi yang disampaikan. Dalam secara berangsur memperhatikan proses belajar yang dilakukan siswa. Salah satu contoh kurikulum yang berdasarkan atas struktur pengetahuan adalah Manual Course of Study atau yang disebut dengan MACOS. Adalah kurikulum untuk sekolah dasar terdiri atas buku-buku, film, poster, rekaman, dan permainan dan perlengkapan kelas lainnya. Kurikulum ini ditunjukkan untuk mengadakan penyempurnaan tentang pengajaran ilmu sosial dan humanitas. Guru yang tidak pernah melakukan temuan ilmiah sendiri akan mengalami kesulitan dalam membimbing siswa untuk melakukan temuan, sehingga validitas sebuah kurikulum akan dipertanyakan dengan alasan bahwa konsep didapatkan setelah mengkaji fakta. Proyek reformasi tersebut tidak memberikan dampak positif bagi nampak yang berpengaruh. Pengembangan kurikulum teknologis berpegang pada beberapa kriteria. Yang pertama, prosedur pengembangan kurikulum dinilai dan disempurnakan oleh pengembangan kurikulum yang lain. Yang kedua, hasil pengembangan terutama yang terbentuk model adalah yang bisa diuji coba ulang dan hendaknya memberikan hasil yang sama. Intinya dari pengembangan kurikulum teknologis adalah penekanan pada kompetensi, pengembangan dan penggunaan alat dan media pengajaran hanya sebagai alat bantu, tetapi bersatu dengan program pengajaran dan ditunjukkan pada penguasaan kompetensi tertentu. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan ke pemateri kedua. Kenalkan, nama saya Nurma Wijayanti, NIM 2119253. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin yang B, yaitu pendekatan kurikulum subjek akademis dan teknologis. Pendekatan subjek akademis merupakan bentuk atau model tertua di antara model lainnya. Kurikulum ini bersumber dari aliran klasik yang berorientasi pada peristiwa di masa lampau. Pendekatan ini lebih mengutamakan bahan dan proses dalam disiplin ilmu tertentu, karena setiap dari ilmu pengetahuan memiliki sistemisasi tersendiri, sehingga terdapat perbedaan dengan sistemisasi ilmu lainnya. Pengembangan kurikulum subjek akademis dilakukan dengan cara menentukan mata pelajaran apa yang harus didahulukan untuk dipelajari beserta didik yang dibutuhkan dalam proses persiapan pengembangan disiplin ilmu. Ada 3 pendekatan dalam perkembangan kurikulum subjek akademis, yaitu yang pertama, melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan. Di sini murid-murid belajar bagaimana memperoleh dan menguji fakta serta bukan sekedar mengingatnya. Kemudian yang kedua yaitu struktur studi yang bersifat integratif, pengorganisasian tema-tema pengajaran yang didasarkan atas fenomena-fenomena alam, proses kerja ilmiah dan problema yang ada. Dan yang terakhir yaitu pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah fundamentalis. Kurikulum perspektif teknologis lebih menekankan terhadap efektivitas program, metode dan materi dalam mencapai suatu tujuan dan keberhasilan. Aplikasi teknologi merupakan sebuah rencana penggunaan berbagai macam alat dan media, serta tahapan berbasis instruksi. Sebagai teori, teknologi dapat digunakan dalam pengembangan serta evaluasi materi
kurikulum dan instruksional. Dalam pengertian teknologi sistem, model kurikulum yang akan dikembangkan harus lebih ditekankan terhadap upaya penyusunan program pengajaran atau rencana pembelajaran yang dipadukan dengan berbagai alat. Saya Asep Miranda Gultom, NIM 2119238 akan menjelaskan tentang ciri-ciri kurikulum dengan pendekatan subjek, akademis, dan teknologis. Yang pertama yaitu ciri-ciri kurikulum dengan pendekatan subjek akademis, yang dimana ada 4, yaitu tujuan. Yang pertama tujuan kurikulum subjek akademis adalah pemberian pengetahuan yang solid serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Yang kedua, metode yang digunakan adalah metode ekspositori dan penyelidikan atau inquiry. Yang tiga, organisasi isi. Ada beberapa pola organisasi isi materi pelajaran kurikulum subjek akademik. Pola-pola organisasi yang terpenting diantaranya correlated kurikulum adalah pola organisasi materi atau konsep yang dipelajari dalam suatu pelajaran dikolerasikan dengan pelajaran lainnya. Yang dua, unfired atau concentrated adalah pola organisasi bahan pelajaran tersusun dalam tema-tema pelajaran tertentu yang mencakup materi dari berbagai pelajaran disiplin ilmu. Yang tiga, integrated curriculum. Kalau dalam Univet masih tampak warna disiplin ilmunya, maka dalam pola yang integrated warna disiplin ilmu tersebut sudah tidak kelihatan lagi. Bahan ajar yang diintegrasikan dalam suatu persoalan di kegiatan atau segi kehidupan tertentu. Problem solving curriculum adalah pola organisasi isi yang berisi topik pemecahan masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu. Yang selanjutnya yaitu evaluasi. Tentang kegiatan evaluasi kurikulum subjek akademis menggunakan bentuk evaluasi yang bervariasi, disesuaikan dengan tujuan dan sifat bahan pembelajaran. Nah, kalau tadi ada ciri-ciri akademis, yang selanjutnya itu ciri-ciri kurikulum pendekatan subjek teknologis. Pendekatan teknologis dalam menyusun kurikulum program pendidikan bertolak dari analisis kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Dalam konteks kurikulum model teknologi pendidikan mempunyai dua aspek, yakni hardware berupa alat benda kertas seperti proyektor, TV, LCD, radio, dan sebagainya. Adapun softwarenya yang meliputi makro atau mikro. Nah, tujuan dari pendekatan teknologis yaitu diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Tujuan yang bersifat umum yaitu kompetensi diperinci menjadi tujuan-tujuan khusus yang disebut objektif atau tujuan instruksional. Terima kasih. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofarania dengan NIM 2119234. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi pendekatan subjek akademis dan teknologi. Pendekatan ini lebih mengutamakan pada bahan dan progres
proses dalam disiplin ilmu tertentu, karena setiap dari ilmu pengetahuan memiliki sistemasi atau proses tersendiri, sehingga terdapat perbedaan dengan sistemasi ilmu yang lainnya. Untuk pengembangan kurikulum subjek akademis dilakukan dengan cara menentukan mata pelajaran apa yang harus didahulukan untuk dipelajari oleh peserta didik yang dibutuhkan dalam proses persiapan untuk pengembangan disiplin ilmu. Kurikulum perspektif teknologis lebih menekankan terhadap efektivitas atau keefisien sebuah program, metode dan materi dalam mencapai suatu tujuan dan juga keberhasilan. Aplikasi teknologi merupakan sebuah rencana penggunaan berbagai macam alat atau media serta tahapan berbasis instruksi. Sebagai teori, teknologi dapat digunakan dalam pengembangan serta evaluasi materi kurikulum dan juga instruksional. Kemudian pengertian dari teknologi sistem model kurikulum yang akan dikembangkan harus lebih ditekankan terhadap upaya penyusunan program pengajaran atau rencana pembelajaran yang dipadukan dengan berbagai alat atau media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut untuk mengikuti perkembangan zaman dalam kaitannya teknologi yang semakin modern ini. Nama saya Abdul Latif, NIM 2119250. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai aliran pendidikan yang relevan dengan kurikulum akademis dan teknologis. Kurikulum subjek akademis adalah model konsep kurikulum yang tertua yang masih banyak digunakan sampai saat ini, karena kurikulum ini tuh sangat praktis, mudah disusun dan mudah digabungkan. Kurikulum subjek akademis bersumber dari pendidikan klasik, yaitu perennialisme dan esensialisme yang berorientasi pada mata pelajaran. Dalam mata pelajaran, kurikulum itu difokuskan pada materi yang akan diajarkan. Kurikulum tersusun atas beberapa materi yang akan diajarkan secara terpisah. Kurikulum ini mengutamakan isi pendidikan yang disesuaikan dengan studi ilmu. Aliran pendidikan teknologis adalah aliran pendidikan yang mengutamakan pada pembentukan dan penguasaan kompetensi, bukan pada pengawetan dan pelestarian budaya lama. Aliran ini berbeda pandangan dengan pendidikan klasik, perennialisme dan esensialisme, karena pada pendidikan klasik berorientasi pada masa lalu, sedangkan pada pendidikan teknologis itu mengarah pada masa depan. Penggunaan teknologi dianggap bisa meningkatkan motivasi, kerjasama, kemandirian, dan semangat belajar. Pada konsep pendidikan teknologis, isi pendidikan disusun dalam bentuk program desain atau desain pengajaran yang disampaikan menggunakan alat bantu media elektronik.